Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan seperti biasa kita lanjutkan dengan kajian kita tentang manasik haji ya. Pertemuan minggu yang lalu kita sudah beberapa minggu yang lalu ya, karena kita sempat tertunda karena ada satu dan dua hal. Dan kesempatan kali ini kita akan coba mengulas tentang kelanjutan dari kajian kita tentang arkan al-hajj dan umroh, yaitu rukun-rukun haji dan umroh. Baik, kemarin kita sudah bicara tentang rukun haji itu ada 6 ya. Ada 6 menurut madhab Imam Asy-Syafi'i dan juga ketentuan di manasik Kementerian Agama Republik Indonesia. Sedangkan menurut madhab Imam Abu Hanifah, rukun haji itu hanya ada 2 ya, yaitu wukuf di Arafah dan 4 putaran pertama tawaf ifadah. Sedangkan 3 putaran selebihnya adalah wajib. Lalu menurut madhab Imam Maliki itu hanya ada 4, yaitu ihram, kemudian wukuf di Arafah, tawaf ifadah dan sa'i. Begitupun Imam Hambali sama dengan Imam Malik, dan yang berbeda adalah Imam Asy-Syafi'i ada 6, yaitu al-ihram, kemudian wukuf di Arafah tentunya, lalu ifadah, tawaf ifadah, kemudian sa'i ya, lalu tahallul, dan juga tertib ya. Nah, itu adalah rukun-rukun dari haji tersebut. Dan sudah dijelaskan bahwa rukun itu adalah sesuatu yang melekat dalam satu pekerjaan, bagian dari pekerjaan ibadah itu sendiri, dan memiliki konsekuensi terhadap pelaksanaan ibadah itu sendiri. Artinya ketika tidak dilaksanakan, maka ibadahnya itu adalah menjadi batal atau tidak sah. Nah, hari ini saya akan mencoba melanjutkan tentang apa itu ihram ya, karena dalam rukun haji itu ada yang pertama adalah ihram ya. Al-ihram atau secara makna bahasa, ihram itu adalah niyah, yaitu berniat. Tentu kita tahu bahwa dasar dari semua pekerjaan ibadah itu kan harus berdasar pada niat. Dalam sebuah hadis disebutkan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi segala sesuatu tindakan ibadah kita harus berdasar pada niat. Kalau kita mau sholat, berarti kita harus niat sholat. Kalau kita mau beribadah puasa, tentunya di Ramadan ya, yang lebih spesifik ya, itu adalah harus niat puasa Ramadan. Begitupun dalam ibadah haji. Nah, maka yang disebut dengan ihram secara bahasa adalah an-niyah. Secara terminologi atau secara syar'i, ihram itu adalah niyatud dukhul fil haji awil umrati au niyatuhuma ma'an. Atau jadi niat memulai melakukan rangkaian ibadah haji, itu namanya ihram. Bisa dengan talafud,
talafud di sini adalah melafadzkannya, itu adalah sunnah di dalam kitab atau di dalam literatur yang kita ketahui seperti I'anatul Talibin ya, syarahnya kitab Fathul Mu'in. Di situ disebutkan bahwa at-talaffudu biha itu adalah sunnah. Jadi melafadzkannya itu sunnah. Yang terpenting adalah niatnya di dalam hati. Secara bahasa, secara tata caranya bisa saja dengan menggunakan kata-kata saya berniat haji. Nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu bisa seperti itu. Ya. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillah. Itu kalau kita niat haji. Kalau kita umroh, nawaitu al-umrata. Ya. Atau labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma umratan. Bisa. Cukup dengan hati pada saat kita setelah sampai di mikot. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah ihram. Ihram itu adalah memulai, niat memulai melakukan rangkaian ibadah haji. Maka ketika kita sudah ihram, ya, dengan ditandai memakai baju ihram, maka semua hal-hal yang dilarang di dalam melakukan ibadah haji harus dijauhi. Nanti ada beberapa larangan-larangan yang terkait dengan ihram. Wala tajibu niyatul faridah bal law nawal nafl waqa'a 'anil fard. Jadi tidak mesti harus ada ta'yin. Berbeda dengan ketika kita niat puasa Ramadan, ya kan, di dalam literatur Imam Asy-Syafi'i selalu menyebutkan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadis sana. Nah, di dalam niat haji tidak mesti harus disebutkan nawaitul hajja faridatan, tidak. Cukup nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Wa yustahabbu at-talaffudu bin niyah. Nah, tadi saya sebutkan bahwa yustahab. Yustahab itu adalah disunnahkan untuk dilafadzkannya. Tanpa dilafadzkan pun niatnya sudah sah. Nah, apa dalilnya? Tentu kita tahu bahwa tadi dalil yang pertama saya sebutkan hadis diriwayatkan Umar bin Khattab, ya, dalam sahabat Umar bin Khattab menyebutkan ketika peristiwa mau hijrah, ya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila imra'atin yatazawwajaha, gitu kan? Ya, maka fakanat hijratuhu ila ma hajara ilaiha. Nah, jadi dasar hukum daripada niat itu adalah hadis tadi. Lalu juga dalam Al-Quran kita tahu ada surat Al-Bayyinah menyebutkan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus shalat wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Ya, jadi wa ma umiru, dan tidak semata-mata aku perintahkan sesuatu ibadah itu illa liya'budullaha, terkecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin. Mukhlis itu sifat kembali kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah. Jadi harus memiliki keikhlasan dalam melaksanakannya. Dan hadis tadi disebutkan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Walau nawa, ya, jika seseorang itu sudah berniat, nawaitu al-hajja wa ahramtu biha, ya, lillahi ta'ala, kemudian lam yulabbi, tapi dia tidak menyebutkan talbiyah, in aqada ihramuhu, niatnya itu sudah sah. Jadi tandanya adalah bukan dibarengi dengan talbiyah, ya, tidak mesti harus talbiyah dulu artinya. Jadi ketika orang sudah niat tanpa talbiyah pun in aqada, apa itu? Sudah tamma, sudah sempurna niatnya. Nah, kapan ihram itu dilakukan? Maka di sini disebut dengan mikot. Kita tahu mikot di dalam haji itu ada dua. Ada mikot zamani,
ada mikot makani. Apa itu mikot zamani? Mikot zamani itu adalah ketentuan batasan waktu. Kapan kita harus berniat? Kapan kita harus berihram? Nah, mawaqitul haji itu ada dua, mawaqit zamaniyah dan mawaqit makaniyah. Nah, yang zamaniyah ini, yang waktunya ini, ya, ketentuan waktu ini kapan? Jumhur ulama di dalam berbagai literatur menyebutkan ada 3. Yang pertama adalah Syawal, kemudian Zulqa'dah, lalu Asyarun min Dzulhijjah. Jumhur ulama menyebutkan 3, yaitu bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah, lalu Asyarun min Dzulhijjah. Imam Malik mengatakan Asyahru Dzulhijjah kulluha atau kulluhu itu adalah syahrul haji. Imam Malik mengatakan bulan Dzulhijjah seluruhnya adalah bulan haji. Berbeda dengan pendapat mazhab yang lain, hanya sampai di tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu paginya setelah kita wukuf. Yang kesana disebut dengan ayam tasyrik, ya, ayam tasyrik. Nah, yang kedua ada disebut dengan mawaqit makaniyah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah disebutkan tuh, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 197 disebutkan al-hajju asyhurum ma'lumat. Bahwa haji-haji itu atau bulan-bulan haji itu asyhurum ma'lumat, adalah bulan-bulan yang sudah ditentukan, yaitu tadi Syawal, Zulqa'dah, wa Asyarun min Dzulhijjah. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma minas sunnati alla yuhrima bil haji illa fi ashhuril hajj. Warida fala yan'aqidu al ihramu bil haji fi ghairi hadhil muddah. Fa in ahrama fi ghairiha lam yan'aqid hajjan wa aqada umratan mujzi'atan an umratil Islam. Ibnu Abbas dalam sebuah hadis diriwayatkan, ya, bahwa ketentuan-ketentuan bulan haji itu sudah ditentukan, yaitu Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Disunatkan untuk tidak berihram kecuali di bulan-bulan haji. Nah, ini adalah keterangan walidza fala yan'aqidul ihramu bil haji fi ghairi hadhil muddah. Jadi tidak bisa kita niat ihram di luar niat ihram haji di luar bulan-bulan sudah disebutkan tadi. Maka disebutkan umratan mujzi'atan. Maksudnya adalah umroh. Jadi kalaupun labbaik Allahumma hajjan tapi dia itu di bulan Muharram, la yan'aqidu hajjan tapi yan'aqidu umratan. Ini menurut Ibnu Abbas. Kalau umroh mikotnya adalah tulus tanah. Jadi kalau umroh tidak ada ketentuan waktu tertentu. Waktunya adalah jami'us sana. Wa amma binisbati lil umrati fa miqatuha az-zamani jami'us sana. Wa la tuqrahu fi waqtin minha. Di dalam Bukhari, di dalam hadis dalam kitab Al-Bukhari wa Muslim, ya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'tamara salasa maratin mutafariqatin fi Dzulhijjah. Ai fi salasati awam. Wa annahu i'tamara umratan fi Rajab kama rawahu Ibnu Umar. Wa innahu qala sallallahu alaihi wasallam umratun fi Ramadhan ta'dil hajjah. Bahwa umrah di bulan Ramadan itu pahalanya menyamai pahala haji. Jadi keterangan ini menguatkan bahwa kita bisa umrah di bulan haji. Ya, umrah di bulan haji. Karena apa? Karena miqat zamaniyu jami'us sana. Maka miqatnya umrah itu adalah jami'us sana. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh sebanyak 3 kali, ya, di dalam tahun-tahun yang berbeda adalah selalu dilaksanakan di bulan Dzulhijjah.
dan 1 kali dilaksanakan di bulan Rajab. Ya, 1 kali dilaksanakan di bulan Rajab. Maka pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, kemudian Imam Hambali, kemudian juga Imam Abu Hanifah, walaupun makruh secara tahrim, menyebutkan bahwa al-ihramu bil umrati jaizun fi kulli waqtin 'inda Syafi'iyah wal Hanafi. Boleh fi kulli waqtin. Walaupun kita sudah masuk di bulan haji, ketika kita ihramnya adalah ihram di bulan haji. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, tuqrahu tahriman fi yaumi Arafatin wa fi yaumi nahri wa baqi ayyamit tasyrik. Menurut Imam Abu Hanifah makruh ketika kita tidak haji, ya, orang-orang lagi di Arafah, lalu ada orang yang ihram dengan umroh. Nah, itu makruh tahriman menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Nah, sekarang mikot tempat di mana saya harus memulai memakai kain ihram. Di rumah kah? Di rumah saya sebelum masuk ke kota Mekah atau bagaimana? Nah, ini ada ketentuannya, yaitu disebut dengan al-mawaqitu al-makaniyatu. Wahya khamsatun binisbatil afaqi. Ada 5. Ya, ada 5 mikot atau tempat di mana kita memulai niat untuk melaksanakan ibadah haji. Lil afaqi itu apa? Siapa? Mereka yang tinggal di luar kota Mekah dan di luar setelah hudud, setelah batasan mikot, ya. Wa huwa man kana khariju Makkah wa kharij hudud al-mawaqit. Jadi mereka yang tidak tinggal di kota Mekah, ya, dan sudah melampaui batasan haram, ya. Yang pertama adalah Zulhulaifah. Zulhulaifah ini masyhur juga, terkenal juga dengan sebutan Abyar Ali atau berali. Ya. Nah, tempatnya di mana? Itu ada di Madinah, 450 km dari kota Mekah. Diperuntukkan untuk siapa? Bagi mereka yang datang dari arah Madinah, ya. Jadi untuk penduduk kota Madinah dan juga untuk mereka yang melewati kota Madinah, itu adalah mikotnya di mana? Di Bir Ali, yang sekarang terkenal dengan Bir Ali, ya, padahal namanya adalah Zulhulaifah, ya. Di dalam kitabnya, dalam literatur karangan Ibn Taimiyah, dalam buku Manasikul Haji itu disebutkan, kenapa disebut Bi'ru Ali? Karena di situ ada sumur, ya, ada sumur yang dinisbatkan kepada seorang namanya Ali, bukan kepada sahabat Ali sebetulnya. Ya. Dan di situ ada juga Masjid Asy-Syajarah. Katanya ada riwayat bahwa di situ pernah ada sebuah pertentangan atau semacam perkelahian antara Sayyidina Ali dengan jin. Nah, itu menurut literatur yang saya baca, sumbernya dari Ibnu Taimiyah adalah tidak benar seperti itu. Ya. Yang kedua adalah Al-Juhfah. Juhfah ini nama tempat, ya, perkampungan yang cukup besar, qaryatun kabiratun baina Makkah wal Madinati, yaitu antara Mekah dan Madinah. Kalau yang sekarang disebut dengan Rabig. Nah, itu adalah Juhfah. Nah, itu Juhfah Rabig, ya. Yang sekarang ada Petro Rabig. Nah, itu kilang minyak di situ. Ya. Diperuntukkan bagi siapa? Bagi yang melewati mikot tersebut adalah penduduk ahli Syam. Syam itu adalah Syria, Lebanon, Jordan, Palestina. Nah, Juhfah. Jadi bisa melalui ke Juhfah atau melalui Bir Ali. Ya, bagi Jordan itu kan biasanya dia masuk ke Tabuk langsung masuk ke Madinah. Nah, itu bisa dari situ. Atau bisa dari Juhfah. 204 kilo dari Mekah. Ya,
204 kilo dari Mekah. Yang ketiga adalah Yalamlam. Yang ketiga Yalamlam. Yaitu mikot bagi siapa? Untuk diperuntukkan untuk siapa? Ahlul Yaman. Mereka penduduk Yaman. Ya di sana ada tanda atau semacam tempat tersebut adalah Jabalun Yaqa'u Janub Makkah. Jadi sebuah gunung yang terletak di mana? Di selatan kota Mekah, ke atas sana. Ya mungkin ke Taif, ke atas sana lagi. Kalau dari pesawat itu kan kita mengarahnya ke sana ya. Pada saat kita mau masuk ke Laut Arab, nah, itu ada Yalamlam. 94 kilo, sekira 94 kilo ke arah selatan sana. Yang keempat adalah Qarnul Manazil. Qarnul Manazil diiskan, disakan, membacanya di qor ya, qor. Disukunkan Qarnu al Manazil. Bagi mereka dari penduduk Najd. Najd ini Riyadh, dari Riyadh, Qasim, Jizan, wilayah utara sana. Utara apa timur? Timur ya? Timur ya. Timur ke atas sana itu di Qarnul Manazil. Ya sekitar 94 kilo juga, sama 94 kilometer dari Mekah. Yang terakhir adalah Dzatu Irkin, yaitu di utara sana, di timur sana sekitar 94 kilometer. Bagi mereka dari penduduk ahli atau penduduk Irak, Khurasan ya, Irak, Kurdi, Turki, ke sana lagi ya, dekat Irak, Iran, nah itu bisa dari mana? Dari Dzatu Irkin. Berdasar pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, juga dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahlil Madinati Dzal Hulaifah wa li ahli Syami al-Juhfah wa li ahli Najdi Qarnul Manazil wali ahli al-Yaman Yalamlam hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umrata wa man kana duna dzalika famin haitsu ansha'a hatta ahla makkata min Makkah. Jadi Rasulullah SAW telah menentukan bagi ahli penduduk Mekah itu ada Zulhulaifah, kemudian bagi penduduk Syam itu ada Juhfah, kemudian penduduk Najd itu Qarnul Manazil, lalu juga penduduk Yaman itu Yalamlam. Tempat-tempat tadi adalah bagi mereka dan bagi yang datang atau melewati tempat tersebut. Ya, bagi yang bukan penduduk aslinya. Ya, untuk melaksanakan haji dan umroh. Barang siapa yang tidak melalui tempat-tempat tadi, juga bukan ahli, bukan penduduknya di situ, min haitsu ansha'a, dari tempat di mana dia berada. Jeddah. Itu dia bukan penduduk ahli Yaman, penduduk ini min haitsu ansha'a. Bahkan disebutkan, dikuatkan oleh literatur yang lain di dalam kitab Al-Muhadzab. Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa sesuatu tempat boleh dijadikan mikot ketika aksar min marhalatain. Di dua marhalah itu adalah ketentuannya melebihi 80 km. Atau yang yustahab atau yajuzu fiha qasrus shalah. Yaitu ketentuan marhalatain itu adalah ketentuan jarak di mana dibolehkan mengqasar salat. Ya, ahli Mekah sekalipun ahalla ya, dia berihram dari Mekah, yaitu dari rumahnya. Itu. Wa akhraja Muslim an Abi Zubair an Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tuhu wa ahsibuhu raf'ul hadits ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala muhallu ahlul madinati bla bla bla, yaitu Zulhulaifah. Ila an qala wa muhallu ahlul Iraqi Dzatu Irkin. Ini adalah penjelasan hadis dari atas tadi. Wa hadhil bawaqitu li ahliha wa liman marra biha min ghairi ahliha
ka ahli Syam in marru bil Madinatil Munawwarah fa innahum yuhrimuna min dzil hulaifah miqatu ahli Madinah. Disebutkan di sini waliman marru, bagi siapa yang melewatinya. Maka disebutkan di sini misalkan ahlu Syam, karena Syam itu kan ada di sebelah Simal ya, utara sana dari Madinah. Marru, melewati Zulhulaifah, maka famiqatuhum Zulhulaifah ya. Ada sedikit catatan dalam konteks ihram ini. Yang pertama adalah dibolehkannya ihram bagi di luar penduduk-penduduk yang disebutkan tadi, atau di luar dari penduduk Mekah, kemudian juga dan sudah melewati batasan haram, yajuzu ayyuhrimal afaqi min baitihi qabla al-wusul ilal miqat walakinnal afdalu al-ihramu minal miqati ittiba'an li Rasulillah. Bisa bagi afaqi itu mereka yang tidak tinggal di Mekah tapi juga sudah melebihi batasan haram ya, boleh yajuz min baitihi qabla al-wusuli ilal miqat. Jadi kalau misalkan dari Jeddah bisa, tapi saya ingin ke Juhfah juga, boleh kita ihram di rumah. Tapi al-afdalu al-ihramu minal miqat ittiba'an li Rasulillah. Tapi afdalnya ya afdal di sini apa ya? Lebih baik itu adalah miqat ihram dari miqat ittiba'an li Rasulillah, sebagai pelaksanaan dari sunat Rasul. Nah, sekarang bagaimana in kana muqiman? Bagaimana dia itu tinggal baina hududil miqat wa baina wa baina Makkah. Juhfah, ya kan? Kemudian Mekah, di tengah-tengah antara Mekah dan Juhfah. Bagaimana miqatnya? Fa miqatuhu qaryatuhu allati yaskunuha. Berarti dari tempat di mana dia tinggalnya. Amal mukim di Makkah, barang siapa yang tinggalnya di Mekah, fayahrum bil haji min baitihi au min ayyi buqatin fi Makkah. Mungkin salah satunya argumen bagi mereka yang selalu melaksanakan badal di pas tanggal 9 hari Arafah, ini adalah hujahnya ini nih. Min ayyi buqatin fi Makkah. Jadi tanah halalnya di mana saja. Padahal yang lebih afdol adalah mana Taif atau Qarnul Manazil. Tapi di sini disebutkan dalam keterangan di sini dalam literatur ini amal muqimu bi Makkah fayuhrimu bil haji min baitihi au min ayyi buqatin fi Makkah. Buqah itu kan tempat. Bisa saja dia ketika sudah masuk di Arafah, tapi dia sudah disebut penduduk ahli Makkah menurut pandangan yang mengatakan bahwa seseorang itu bisa disebut sebagai mustautinin itu adalah setelah 3 hari lebih misalkan. Maka ketika dia ada di Arafah, ya sudahlah, fi buqatin min Makkah. Ya, bisa keawali sebentar gitu kan. Bisa keluar daerah Arafah. Ini salah satu hujah. Tapi yang paling afdolnya adalah ke miqat atau ke tanah halal, yaitu Tanim. Ya, Tanim. Sekarang permasalahan. Kemarin sudah sempat kita bahas ya. Man tajawazal miqat wa huwa yuridu hajjan aw umratan wa huwa ghairu muhrimin. Bagaimana kalau ada seseorang yang melewati miqat ya, dan secara awal dia sudah menginginkan untuk haji dan umrah, tapi tajawaza, dia sudah melewati, seperti yang saya ungkapkan di awal itu, ada yang melewati Bir Ali tapi lolos tanpa ihram. Apa itu? Bagaimana hukumnya? Lazimahu ayyauda ila miqati baladihi wa illa fa'alaihi adab. Maka dia harus kembali ke miqat yang ditentukan untuk dia ya, untuk ke orang tersebut.
Wa illa, kalau nggak balik lagi fa'alaihi dam, maka diwajibkan membayar dam. Itu yang pertama. Yang kedua, fa'in ada, dan apabila dia kembali qabla ayyatufa aw yaf'ala syai'an minan nusuki saqata anhu dam wa illa lazimahu dam. Yang kedua, kembali ke mikotnya walam yaf'al, belum melaksanakan salah satu dari manasik haji apapun, belum tawaf atau belum melaksanakan tawaf kudum dan apa, maka dia gugur damnya. Wa illa, tapi kalau dia itu ingatnya sudah tawaf 1 putaran, ingat kalau dia tidak ihram, dia dam, bayar dam. Wa alaihi al-wizru in ta'ammada dzalik, dan dia berdosa kalau disengaja. Itu hukumnya. Ya. Sekarang jenis ihram. Jenis niat hajinya itu bagaimana? Ya. Kita tahu bahwa jenis-jenis haji itu ada 3. Ya, yang pertama itu adalah ifrad. Yang kedua at-tamattu' atau tamattu'. Yang ketiga adalah qiran. Para ulama ijma, sepakat, konsensus, ya, bahwa kita boleh mengambil salah satu dari 3 jenis ihram. Boleh mengambil salah satu dari 3 jenis, mau ifrad, mau tamattu, mau qiran, boleh. Tetapi tentu dengan beberapa catatan, beberapa syarat. Ya, kalau kita mau ifrad bagaimana, mau tamattu juga bagaimana, kemudian juga mau qiran harus bagaimana. Ya. Wal ijma'u munakidun ala jawazi kullu wahidin min hadil anwa. Ya. Jadi wal ijma'u munakidun ala jawazi kulli wahidin min hadil anwa'i as-salasah. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Sayyidat Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha qalat, kharajna fil madi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a hajjati al-wada'. Faminna man ahalla bi umratin wa minna man ahalla bi hajjin wa umratin wa minna man ahalla bil haji. Wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Walaupun di dalam hadis lain disebutkan Rasul juga ifrad. Ya, tapi dalam hadis itu disebutkan wa ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil haji. Fa amma man ahalla bi umratin fa halla 'inda qudumihi wa amma man ahalla bi hajjin au jama'a bainal haji wal umrati falam yahil hatta kana yaum an-nahar. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa pada saat haji wada, pada saat sudah di Zulhulaifah, Rasulullah SAW dengan para sahabatnya itu adalah melaksanakan berbagai ragam niat. Faminna, ya, dan sebagian dari kita itu ada yang berniat hanya umroh, berarti ifrad, ya. Dan di sebagian kita juga ada yang haji dan umroh, berarti qiran. Dan juga dari sebagian kita ada yang niat hanya dengan haji, ya, ifrad. Wa ahalla Rasulullah bil haji, Rasulullah ifrad, ya. Sedangkan ada riwayat lain juga Rasulullah tamattu atau qiran, ya, qiran. Fa amma man ahalla bi umrah, bagi mereka yang niatnya labbaik Allahumma umratan, ya, berarti dia itu adalah tamattu. Maka fahalla 'inda qudumihi, dia sudah halal setelah melaksanakan tawaf kudum. Berarti dia tamattu, kan? Selesai sudah. Ya, ngerti ya? Barang siapa yang sudah niat kemudian tawaf kudum, dia selesai
bagi yang ngambil tamattu. Artinya apa? Tamattu itu adalah melaksanakan umroh di bulan haji, lalu dia nanti melaksanakan haji di tahun itu juga. Nah, dia sudah halal pada saat setelah melaksanakan tawaf kudum. Dia boleh membuka ihram. Barang siapa yang niatnya haji ifrad atau haji doang di tahun itu tanpa umroh, atau yang menyatukan antara haji dan umroh, ya, maka dia tidak halal baginya sampai dia setelah yaum nahar, yaitu setelah tawaf ifadah atau setelah wukuf atau setelah tahallul. Nah, jadi jenis-jenisnya 3, yaitu ifrad, tamattu, qiran. Ifrad ayyuhrima bil haji wahduh. Ayyuhrima bil haji wahdu fayaqulu fi talbiyati labbaika bihajjin wa yafrugu minhu summa yuhrimu bil umrati in syaa'a ya'tamira qabla ashhuril haji summa yahujju fi tilka sanah. Amma idza afrada al hajju ya min ghairi ay ya'tamira ba'da fi sanatihi fal qiranu afdal li'anna ta'khiral umrati an sanatil haji makruhun. Jadi gambarannya melaksanakan ifrad itu ada beberapa cara. Pertama, dia hanya berihram haji saja, itu ifrad. Ya. Maka ketika dia itu niat ihramnya labbaika bihajjin. Setelah selesai dari melaksanakan ibadah haji, baru umroh. Itu kan? Insya'a. Ya boleh saja dia tanpa melaksanakan umroh. Ya. Jadi haji doang di tahun itu. Ifrad. Atau setelah dia haji selesai kemudian dia umroh. Maka disebut dengan ifrad. Ya. Tapi ketika seseorang itu hanya menghususkan haji doang gitu, tanpa ifrad, lebih baik ambil qiran. Karena apa? Karena di sini disebutkan fa inna ta'khiral umrah an sanatil haji makruhun. Karena apa? Mentakhirkan umroh gitu kan setelah musim haji itu adalah makruh menurut keterangan di sini. Nah, yang tamattu gimana? Yang tamattu itu adalah ayyuhrima bil umrati awalan fi ashhuril haji fayaqulu fi talbiyati labbaika umratan. Labbaika bi umrah. Summa ba'da firaghihi min manasikil umrati yatahallal. Summa yuhrimu bil haji min Makkah fil yaumi tsamin min Dzulhijjah. Wasamma al hajj mutamatti'an li'annahu yatamatta'u bainal haji wal umrati bima kana muharraman alaihi min labsil thiyabi al mukhitati wat tibi wa ghairi dzalik. Disebut dengan tamattu atau gambarannya orang yang melaksanakan tamattu itu adalah dia niat umroh dulu. Ya, setelah itu dia tahallul. Setelah tahallul nanti masuk di tanggal 8 Dzulhijjah dia niat lagi, niat haji. Yaitu dari Mekah. Nah, jadi kalau kita lihat bisa ada 4 tamattu itu caranya. Umroh, ya kan, di musim haji, lalu selesai umroh, balik ke tanah air, balik ke tempatnya. Umroh, ya, setelah itu dia haji. Ya. Haji tanpa umroh. Yang keempat, haji kemudian umroh setelah haji. Ada 4 caranya. Ya, itu adalah melaksanakan haji tamattu. Bagi yang melaksanakan haji tamattu, dia kena dam, diwajibkan kena dam. Ya. Yang keempat, yang ketiga adalah qiran. Nah, kalau qiran adalah menyatukan 2 niat, yaitu haji dan umroh secara bersamaan. Labbaik Allahumma hajjan
wa umratan. Fatandariju a'mal umrah fi a'malil haji. Wa yatahidu al-miqat wal fi'l. Wa hadha yaqtadi baqa'ul muhrimu ala sifatil ihrami ila ay yufrigha min a'malil umrati wal haji jami'an. Wa dzalika bil halqi awit taksiri ba'da ramyi jumratil aqabah ijma'an. Dia tetap harus memakai kain ihram, memakai ihram sampai dia selesai jumrah aqabah, atau memilih antara jumrah aqabah atau tawaf ifadah, lalu tahallul. Habis tahallul baru dia buka ihram, qiran dan ifrad. Jadi selama tenggang waktu itu berlaku baginya larangan ihram. Ya, tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh mencukur, tidak boleh nikah, tidak boleh menikahkan dan lain-lain. Berlaku tuh. Kalau tamattu setelah tiba umroh, tahallul selesai dah. Ya tamatta, dia menikmati waktu-waktu senggang itu. Ya. Boleh nggak berhubungan suami istri? Boleh, Pak. Kalau tamattu. Gitu. Tapi konsekuensinya dia kena dam. Wa 'alal mutamatti'i damun. Bagi yang mutamatti adalah dam. Wa huwa syatun bi arba'ati syurut, ya. Fi'il ghair munsharif. Jadi ada 4 syarat ketika kita tamattu. Alla yakuna min ahlil haram. Untuk ahli Mekah itu tamattu tidak boleh. Ya. Wala bainahu wa bainal harami aqallu min masafatil qasr. Nah, kita juga nih sebetulnya orang Jeddah itu tamattu makruh, Pak. Karena apa? Masuk dalam konteks bainal hududil haram. Ya. Ayyuhrima bil umrati fi asyuril haji minal miqat wa yafrugu minha tsumma yuhrimu bil haji min Makkah. Jadi syaratnya harus tadi umroh bulan-bulan haji seperti sekarang, ya. Habis itu dia selesai dari umroh, lalu umroh ihram lagi pada saat nanti 8 Hijjah. Ayyakuna, kembali kemana domirnya? Kepada pelaksanaan haji dan umroh fi sanatin wahidatin wa fi ashuril haji, dalam satu waktu tahun yang sama umroh dan hajinya. Ya. Alla yarji'a ilal miqati liyuhrima minhu bil haji. Tidak boleh ihramnya nanti ke miqat, harus dari Mekah. Wa 'alal qarini dam. Bagi yang qarin juga kena dam. Bisyartain. Kena dam harus terpenuhi 2 syarat. Pertama, alla yakuna min ahli haram. Kena dam kalau seseorang itu qiran tapi dia ahli Mekah, kena dam. Alla ya'uda ilal miqati ba'da dukhuli Makkah wa qabla al-wuqufi bi Arafah in lam yusra fi tawafil qudum. Jadi dia belum balik atau tidak kembali ke miqat setelah masuk ke Mekah dan sebelum wukuf di Arafah. Jadi qiran juga kena, padahal qiran nggak kena dam kan? Bagi qiran kena dam nggak? Kena dam nggak? Ifrad Ifrad kena nggak? Tamattu? Qiran? Benar. Qiran? Kena, dengan catatan 2 syarat tadi. Yang pertama, kalau dia bukan ahli Mekah, alla yakuna min ahlil haram. Jadi kalau dia itu bukan penduduk Mekah, boleh nggak qiran? Bukan penduduk Mekah boleh. Bukan penduduk Mekah? Boleh. Alla yakuna ahlu haram. Berarti kalau penduduk Mekah dia tidak boleh dan tidak boleh tamattu.
harus ifrad. Ya, setiap ifrad dia nggak kena dam. Ifrad itu nggak bayar dam. Yang bayar dam itu adalah yang tamatu, yang menyembelih. Ya. Nah, cara untuk membayar dam itu boleh dua hal. Satu, menyembelih. Yang kedua adalah berpuasa. 3 hari di Makkah, tanah haram, wasab'atun idza raja'tum, dan 7 hari betul ya? Wasab'atun idza raja'tum. Berarti berapa hari? 10 hari. Ya. Saya kira demikian ya tahapan pertama dari rukun haji, yaitu ihram. Ada yang bertanya silakan. Saya nanya prakteknya, Pak. Ya. Tadi kiron, tadi itu umpamanya kita udah niat haji dan umroh. Berarti niatnya kan jadi disatukan tuh. Terus prakteknya itu umroh dulu, kemudian nggak tahalul, langsung dilanjutkan ke haji sampai tahalulnya nanti diakhirkan. Yang mana? Yang kiron? Yang kiron itu ayat tahida af'al, ayat tahida a'mal al-hajj wal umroh. Bareng. Jadi kalau misalkan dia itu, jadi tidak ada tawaf 2 kali, tidak ada sa'i 2 kali, satu, disatukan. Nah kadang ada yang salah paham, kiron tapi dia sa'inya 2 kali, tawafnya 2 kali. Ada. Padahal di dalam keterangannya itu ayat tahida. Ya. Wayat tahidul miqat wal fi'l. Wahada yaqtadi baqa'ul muhrim ala sifatil ihram ila ayyafrugha min amalil umrati wal haji jami'an. Ya. Jadi fatandariju a'malul umrati fi a'malil haji. Menyatu, Pak. Ya, menyatu. Nah, kecuali Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tawafain kemudian sa'yin. Jadi kalau orang Indonesia ada yang tawaf 2 kali dan sa'i 2 kali, berarti dia bukan mazhab Imam Asy-Syafi'i, tapi dia Imam Abu Hanifah. Seperti itu, ya. Enggak salah. Ada, saya katakan pemahaman orang kita terkadang ngakunya mazhab Imam Syafi'i, tapi dalam pelaksanaannya Imam Abu Hanifah. Kalau dia mengaku Imam Abu Hanifah, tapi pada saat pelaksanaan umroh mazhab Imam Syafi'i. Kalau dia mazhab Imam Abu Hanifah cukup 4 putaran, Pak, selesai balik dia. Karena yang rukunnya adalah 4 putaran di awal, 3 putaran di kesana hanya wajib. Nah, jadi kalau ada kasus begini, Pak, sudah 4 putaran ngilang orangnya, nggak balik lagi, sah nggak haji? Tawafnya sebetulnya sah kalau mau ngambil mazhab Imam Abu Hanifah, karena yang wajibnya hanya 4 putaran pertama, gitu loh, ya. Ada yang lain? Pertanyaan? Satu lagi, batal dulu, Pak. Prakteknya tamat tuh. Tadi kan niat umroh nih, umroh dulu datang nih, udah praktek umroh selesai, puter. Halul. Nah, terus Bapak tadi bilang tawaf kudum. Apakah harus tawaf kudum dulu? Ya, itu tawaf yang saya laksanakan. Umroh itu namanya tawaf kudum juga, Pak? Ya. Tawaf kudum itu adalah orang yang baru datang ke Mekah itu namanya tawaf kudum, baik umroh ataupun haji. Tawaf kan ada 4 ya. Tawaf, kudum, ifadah, wada, nadan. Boleh. Atau mereka yang mengkhususkan secara umroh, namanya disebut dengan tawaf umroh. Ya, hadis tadi mengatakan ba'da kudumihi, artinya pada setelah dia melaksanakan umroh dan segala rangkaian tawaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.